Oke, kita ke selanjutnya. Waduh, muka aku gede banget di sini. Terima kasih banyak Kak Sifra dan juga teman-teman yang kayaknya di chat juga sudah banyak ini ya, apa namanya, saling kasih tahu nih aplikasinya namanya ini, gitu, atau aplikasinya nih bakalan bisa buat main ini. Silakan teman-teman berinteraksi. Tapi kita bisa lanjut dulu ke pembicara selanjutnya. Kita akan mengenalkan ada Indomie Sehat, perwakilan dari Indomie Sehat, yang akan gantian nih cerita. Aku ceritanya udah bawa Armibom. Aku akan menyerahkan mikrofonnya kepada teman-teman dari Indomie Sehat. Mana nih? Halo, Kak. Halo. Waduh, saya jauh banget. Halo. Halo, Kak. Apa kabar? Baik. Kedengeran? Oke. Sedikit banget, Kak. Suaranya boleh nggak agak lebih mungkin dekat gitu? Kedengeran nggak? Lebih jelas nggak? Sudah. Oke. Halo, Dokter Lara. Aku manggilnya dokter ya, Budok. Oke, kalau boleh bercerita mengenai Indomie Sehat ini, akun Indomie Sehat, mungkin nanti teman-teman bisa follow kalau yang belum follow. Jadi, ini akunnya dibuat khusus untuk ARMY Indonesia yang perlu konsultasi kesehatan tubuh dan gigi, atau juga misalnya obat-obatan, gejala penyakit yang dialami, dan juga kalau misalnya mau lihat tips-tips nih mengenai kesehatan yang tentu saja gratis untuk Indomie, dan konsultasinya akan dijawab oleh Army yang adalah seorang dokter, dokter umum dan juga dokter gigi. Nah, ini layanannya apa ya, kayak teman-teman kalau mau tanya-tanya gitu, mau sekarang kan lebih apa ya, cenderung lebih cemas gitu kalau misalnya kenapa-napa, ini aku sakit apa ya, jangan macam-macam apa namanya, cari obat sendiri ya, lebih baik tanya dulu sama dokmi ini nih untuk konfirmasi dulu kira-kira apa yang cocok gitu untuk apa namanya permasalahan teman-teman. Nah, lebih lanjut lagi sebenarnya Indomie Sehat itu apa? Keberikan Army Bomb ini kepada Dok Lara untuk bisa cerita lebih lanjut. Silakan. Terima kasih banyak Kak Puspa. Selamat siang semuanya peserta dan kakak-kakak yang berada di sesi seminar pada siang hari ini. Saya perkenalkan diri dulu sekali lagi ya. Saya Lara, perwakilan dari Indomie Sehat. Mungkin banyak yang masih nggak tahu karena sebenarnya dibanding yang sebelumnya nih, yang udah established dari 2016, kami baru established kemarin Agustus 2020. Kalau boleh sambil di-share PowerPoint-nya bisa nggak ya? Biar tahu. Ya, next. Jadi, next slide. Ya, jadi ini sekilas tentang profilnya Indomie Sehat ya. Kita baru bergabung Agustus 2020. Kami terdiri dari beberapa dokter umum dan dokter gigi yang memberikan konsultasi kesehatan secara gratis online via Twitter. Jadi ARMY Indonesia boleh menyampaikan keluhan atau kekhawatirannya via DM, atau kalau misalnya mau anonimus boleh ke website di Curious Cat itu yang ada di bio. Nah, sebenarnya awal kita kenapa membentuk ini kurang lebih karena selama pandemi ini kan kita memang dianjurkan kalau misalnya nggak terlalu urgent-urgent banget, nggak usah lah ke rumah sakit karena penularannya kan risikonya tinggi kalau kita ke rumah sakit. Dan banyak orang yang jadi takut buat ke rumah sakit atau ke dokter, ke klinik itu jadi takut karena parnoan, takut kena COVID lah segala macam. Jadi kita membuat sebuah platform di mana ARMY Indonesia dapat berkonsultasi secara gratis kepada kami. Yang tentu saja ini masih dalam ranah atau masih dalam kompetensi kami sebagai dokter umum atau dokter gigi. Kalau misalnya nanti ada keluhan atau komplain atau kekhawatiran yang kami rasa terlalu terspesialisasi, misalnya masalah kesehatan jiwa, itu kan bukan ranah dari dokter umum. Tentu kami akan menyarankan atau refer untuk mendapatkan pertolongan ke dokter spesialis yang lebih berpengalaman dibanding kami. Jadi kami hanya menangani yang bisa dan masih masuk kompetensi kami sebagai dokter umum. Selain itu kami juga membuat utas-utas terkait informasi medis sehari-hari, misalnya pertolongan pertama tentang tersedak,
terus cedera olahraga, terus mungkin apa sih keputihan atau menstruasi, anemia, dan pas masa COVID ini juga kita membagikan informasi terkait gimana sih cara pakai masker yang benar, vaksinasi itu sebenarnya gimana, bagus apa enggak, harus apa enggak, dan segala macamnya. Itu kami juga bagikan, dan kami juga membantu mengingatkan, jangan lupa ya hari ini keluar, kalau keluar rumah harus kerja, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, 3M harus selalu diimplementasikan selama masa pandemi. Gitu. Itu sekilas tentang Indomie Sehat. Saya di sini diminta juga oleh panitia ya untuk sharing apa sih dampak BTS dan ARMY itu terhadap profesi dokter. Mungkin saya nggak bisa terlalu mewakili seluruh dokter ARMY di Indonesia gitu ya. Ini dari saya dan mungkin beberapa teman saya yang udah sempat saya tanya-tanya, apa sih dampaknya? Saya sendiri mulai menggeluti atau mengenal BTS ini dari era Hwayang Yeonhwa. Udah lumayan lama, dan walaupun ya nggak seaktif itu sih dulu, sama BTS gitu, yang nggak nge-fangirling segitunya enggak, tapi saya dapat banyak pertolongan dan inspirasi dari BTS, terutama dari lagu-lagu dan lirik-liriknya yang membantu saya banget selama saya kuliah di kedokteran. Saya ini baru sebenarnya, kalau dibanding yang lain mah saya masih kecil lah ya, kayaknya. Saya baru lulus tahun lalu dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020. Pengalaman kerja saya sebenarnya baru 1 tahun, dan pas banget di era pandemi ini. Jadi, kalau ngomong masalah pengalaman, saya belum pernah nih praktek sebagai dokter umum di era yang bukan pandemi. Tapi kalau saya tanya sama teman-teman saya, senior-senior dan kolega saya, apa sih bedanya? Jauh lebih capek pas masa pandemi. Mulai dari kita harus pakai alat pelindung diri yang kata orang kayak astronot lah, dari ujung kepala sampai kaki, itu bener-bener ngabisin tenaga banget. Pakai itu aja tuh udah ngabisin tenaga, apalagi ngelayanin pasien banyak banget. Jadi capek secara mental, capek secara fisik, itu udah jelas. Cuman saya belajar selama pandemi ini, namanya juga manusia hanya bisa berencana ya. Semua keputusan, semua akhirnya yang terjadi di tangan Yang Maha Kuasa. Seperti BTS sendiri yang sudah merencanakan tahun 2020 World Tour, udah keluar nih semua jadwalnya, mulai dari Korea ke Eropa. Ya mau gimana? Nggak ada yang tahu kan bakal ada pandemi. Ternyata ada pandemi, mereka harus cancel semuanya. Tapi mereka nggak stop sampai situ aja. Mereka yakin walaupun mereka nggak bisa world tour, banyak banget hal yang bisa mereka lakukan untuk mengembangkan diri mereka sendiri dan juga buat ARMY. Dan oleh karena itu, saya yakin muncullah Boom Dynamite kemarin Agustus, terus B album, terus Butter, terus yang kemarin banget Permission to Dance, itu semua mungkin aja nggak akan terjadi kalau nggak ada pandemi. Bukannya saya bersyukur ya, ini ada pandemi, enggak. Tapi yang mau saya sampaikan next, boleh slide-nya. Saya yakin di semua hal negatif pasti ada hal positif yang bersembunyi di belakangnya. Pasti ada. Kayak contohnya saya sebelum pandemi ini udah banyak berencana, kan saya fresh graduate ya. Saya tahun ini sebelum saya mau lanjut sekolah spesialis, saya juga lagi magang di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif di FKUI RSCM sekarang ini udah 1 tahun. Dengan itu saya harap saya bisa banyak ikut operasi di RSCM gitu. Saya bisa banyak ikut conference ke luar negeri. Saya udah punya beberapa bekal penelitian yang udah publish ke jurnal, mau saya presentasikan, itu semua gagal akhirnya. Nggak bisa, karena ya nggak bisa pergi ke luar negeri kan, nggak bisa pergi keluar kota. Tapi karena pandemi ini, jadi justru banyak banget seminar yang diadakan secara online, seminar kedokteran secara online. Bahkan ada yang gratis. Saya bisa ikut seminar yang diadakan oleh dokter-dokter di US, UK, Australia, segala macam, itu gratis, dan cuman via Zoom, berbekal laptop di rumah dan Wi-Fi. Jadi walaupun saya nggak bisa menimba ilmu secara langsung di praktek, tapi itu akan terus saya dapatkan justru dengan lebih mudah. Saya nggak perlu keluar duit buat beli tiket pesawat dan segala macamnya. Saya bisa ikut dan mendapatkan ilmu selama pandemi ini. Sama ya, kayak BTS juga bisa mengeluarkan lagu yang tembus ke jadi nominasi Grammy lah, sampai Billboard bertahan berminggu-minggu. Pasti semua ada makna positif di balik hal negatif yang terjadi di itu kalau buat BTS ya. Dan
mereka juga notabene mengeluarkan album ini yang related banget sama COVID, yang ternyata menyentuh banyak hati ARMY. Dan yang kemarin Permission to Dance aja tuh, saya biasanya nih kayak fangirling kan, oh my god ganteng banget, oh my god mereka keren banget, bagus banget suaranya apa segala macam. Pas kemarin saya nonton Permission to Dance, saya nangis bukan gara-gara itu semua, bener-bener tapi makna yang mereka membawakan pas MV-nya ngelepas masker segala macam itu kayak memberikan harapan loh buat kita kalau this pandemic will be over sooner or later ya, kita nggak tahu, tapi kayak membuat ya aduh saya jadi baper sendiri sekarang, beneran mana saya nangis, bener nangis yang oh my god, kayak saya mendapatkan energi baru, mendapatkan semangat baru gitu. Sama mungkin sebagai dokter ke pasien ya, karena mungkin dokter juga ya sehari-hari ketemu pasien COVID, lagi dari yang ringan sampai yang berat, kritis sampai meninggal, tiap hari ketemunya itu. Karena saya dokter umum, saya kerja di IGD, jadi ketemu pasien, kita rawat di IGD sampai akhirnya dinaik ke ruang rawat inap atau kami boleh pulang. Jadi kan nggak terlalu continue lah hubungan saya dan pasien. Tapi ternyata perawatan yang saya berikan sesedikit apapun di IGD itu di instalasi gawat darurat, mereka inget loh sama saya. Pas mereka balik kontrol atau ternyata mereka sakit lagi dan balik ke IGD, mereka kenal, tahu, dokter makasih banyak ya dok, kemarin dokter udah bikin saya, udah ngerawat saya, udah nolongin saya sekarang udah sembuh, saya sekarang udah baikan, saya udah lagi kontrol dan hasilnya bagus katanya. Itu aja, kalimat segitu aja udah bikin hati saya, oh my god ternyata saya berguna ya buat mereka. Padahal saya ngelakuinnya juga ya ngikutin guideline pemerintah ya, modifikasi dengan keputusan klinis masing-masing. Ya kayak biasa-biasa, kayak sehari-hari aja biasa, nggak berharap apapun, tapi ternyata itu memberikan impact yang cukup gede buat pasien-pasien kita. Gitu. Kalau untuk ARMY-nya sendiri, jujur selama pandemi ini saya jadi aktif media sosial. Dulu tuh saya agak ansos orangnya, jadi saya mengikutin BTS, tapi bukan tipe yang kayak streaming tiap hari, ngeblok lah, ngepost, apa, hype sana-sini, enggak. Karena saya bahkan sering banget deactivate account saya kalau misalnya saya lagi mau fokus ujian, saya lagi mau apa tuh bener-bener sosial media saya jauhin. Tapi selama pandemi ini saya jadi aktif lagi nih di sosial media dan saya ketemu banyak banget teman-teman ARMY dari media sosial. Dan gak dikit yang ternyata kena COVID. Dalam 1 bulan ini 3 teman baik saya kena COVID. ARMY yang saya kenal dari Twitter. Dia kena COVID, satu keluarganya kena. Dan mereka langsung cari saya. Pertama kali, ya mungkin saya bukan orang pertama, tapi mereka langsung hubungin saya, Lar, gue cek nih, gue positif. Gimana ya, gue harus ngapain? Karena ternyata banyak banget orang awam yang nggak ngerti sama sekali tentang COVID. Yang nggak ngerti harus ngapain kalau ternyata mereka positif. Sekaligus saya mau berbagi sedikit lah ya sama teman-teman ARMY semua di sini. Menurut saya ini 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh ARMY yang awam yang mungkin have no idea what's going on, I have no idea harus ngapain kalau misalnya saya kena COVID. Boleh next slide? Ini 3 pertanyaan ini sering banget. Yang pertama, Lar, kemarin gue kontak sama pasien yang positif, atau gue kemarin kontak keluarga gue positif, atau temen gue positif. Gue sekarang harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, oke, gue tes antigen atau PCR ya, Lar? Kalau antigen yang positif, gue perlu PCR lagi apa enggak? Yang ketiga, oke, gue udah acceptance, sekarang gue lagi isolasi mandiri. Sampai kapan sih gue selesai isolasi mandiri? Itu 3 pertanyaan yang sering banget dilontarkan oleh teman-teman ARMY saya yang ternyata, ya nggak sedikit ternyata yang COVID dan bertanya-tanya pada saya. Next. Untuk jawaban yang pertama, ini saya sharing tentang COVID ya, siapa tahu berguna buat teman-teman semua di sini. Kalau misalnya kalian tahu, kalian kontak erat sama yang positif COVID, langsunglah mengkarantinakan diri sendiri selama 14 hari, karantina mandiri atau isolasi mandiri. Kalau kalian nggak ada gejala nih selama kalian isolasi, ya udah setelah 14 hari selesai. Anggap aja nggak boleh keluar rumah ya, kalau memang nggak perlu jangan keluar rumah. Ini dalam arti selesai, kalian masih boleh ketemu sama kakak kalian, orang tua kalian. Kalau isolasi mandiri, kalian benar-benar di kamar, nggak boleh tuh interaksi. Semua makanan diantar ke depan kamar, kalian makan, cuci piring, cuci apa, semua pisah, kamar mandi pisah. Itu isolasi mandiri. Kalau misalnya karantina selesai, ya berarti kalian boleh keluar kamar, bukan kalian boleh keluar rumah ya. Kalau nggak perlu, jangan.
Nah, tapi kalau misalnya kalian emang punya uang berlebih, misalnya, aduh gue cek aja deh PCR gitu, silahkan. Tapi harus paling cepat H+5, jadi 5 hari setelah kalian kontak erat sama yang positif. Kalau kalian bergejala, langsung aja kalian cek PCR untuk memastikan apakah benar kalian positif atau tidak. Karena kalian sudah termasuk kasus suspek, namanya suspek COVID. Kalian ada gejala dan kalian ada riwayat kontak erat, itu masuk kasus suspek dan juga probable COVID. Jadi langsung aja cek PCR. Next. Nah, sekarang definisi kontak erat tuh apa sih? Definisi kontak erat mungkin poin 1 sama poin 2 yang kalian mesti tahu. Yang pertama, kalian bertatap muka atau berdekatan dengan jarak kurang dari 1 meter selama lebih dari 15 menit dengan pasien yang udah terkonfirmasi positif atau pasien yang probable. Pasien probable tuh pasien yang ada gejala dan punya riwayat kontak sama yang lain, mengalami ada gejala nggak bisa nyium, nggak bisa ngebau. Nanti ada definisinya di buku panduan lah. Agak terlalu panjang kalau saya jelasin sekarang karena waktunya nggak cukup. Atau bersentuhan langsung, pegangan tangan, salaman, segala macam. Ini jarak 15 menit itu akumulasi ya. Jadi kalian ketemu 1 menit sama kakak kalian yang positif, ntar sore 1 menit, ntar malam 1 menit, malam-malam tidur bareng, nah itu udah lebih dari 15 menit berarti. Gitu. Kalau misalnya kalian kayak gini, langsung konsultasi ke dokter atau fasilitas kesehatan setempat. Jangan main asal ambil keputusan sendiri. Oke? Lanjut pertanyaan yang kedua. Next slide. Sekarang antigen atau PCR? Sebenarnya pertimbangan utama sih, kalau misalnya teman-teman saya pada nanya, itu karena masalah uang sebenarnya. PCR kan mahal, Lar. Perlu nggak sih gue tuh PCR? Perlu nggak sih? Atau antigen aja cukup, gitu. Karena beda jauh banget harganya, bisa sampai 700.000 bedanya. Bisa 3 kali PCR, bisa 3 kali antigen untuk dapat 1 PCR. Ya udah, jadi orang biasanya saranin, ya udah antigen dulu aja lah, lebih murah dan lebih tersedia banyak gitu kan. Antigen dulu aja. Wah, ternyata hasilnya positif. Ntar tanya lagi, antigen gue positif, gue perlu PCR lagi apa enggak gitu. Kalau kalian udah antigen positif dan kalian bergejala, nggak usah tes PCR lagi, langsung karantina, isolasi mandiri. Langsung kontak dokter, konsultasi online sekarang banyak, Halodoc gitu bisa, minta resep, konsultasi, dikasih resep, belilah obatnya, isolasi mandiri sendiri. Gitu. Kalau misalnya kalian ternyata antigen positif, tapi kalian nggak punya gejala, nggak pernah ngerasa berkontak sama yang positif, nggak habis dari luar kota, pokoknya kok tiba-tiba antigen gue positif ya, nggak mungkin banget nih gue positif, orang gue nggak kemana-mana, orang gue nggak bergejala gitu. Ceklah PCR, karena PCR memang notabene mengeluarkan hasil yang lebih akurat dibanding antigen itu sendiri. Next. Pertanyaan ketiga sekarang. Udah acceptance nih, oke, gue positif, gue lagi isolasi mandiri. Banyak yang nanya, perlu nggak sih sebenarnya gue PCR lagi gitu. Balik lagi, kalau punya uang, silahkan. Sebenarnya kalau panduan dari pemerintah, itu nggak wajib harus ada PCR setelah isolasi mandiri. Kalau misalnya kalian tidak bergejala, boleh minimal 10 hari pasca swab PCR yang pertama kali positif itu, kalau udah 10 hari, minimal 10 hari, udah boleh selesai isolasi mandiri. Kalau kalian bergejala, minimal 13 hari pasca gejala, dan 3 hari terakhir sudah tidak ada gejala. Nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, sakit ketenggorokan, sesak, itu udah nggak ada. Itu bedanya nih, jelas ya di presentasi. Nah, banyak nih orang yang mungkin mau konfirmasi, karena takut jaga-jaga, takutnya masih menularkan. Jadi akhirnya dia cek PCR. Tapi ternyata udah, misalnya nih, kayak teman saya kemarin, ini baru terjadi sama teman baik saya yang army kemarin, dia ada gejala, demam, badannya nggak enak, sama batuk-batuk. Udah selesai, udah isolasi mandiri 2 minggu, udah bebas gejala 3 hari. Dia tes PCR, ternyata masih positif. Langsung dia telepon saya, aku masih positif nih, tapi udah nggak ada gejala. Udah 3 hari ini bebas gejala, aku udah 2 minggu isolasi. Boleh nggak sih aku selesai karantina mandiri? Saya bilang ke dia, nggak apa-apa, karena hasil PCR di fase akhir penyakit tidak selalu menunjukkan orang itu masih menularkan COVID atau tidak. Nyatanya banyak penelitian yang menyatakan bahwa PCR masih bisa positif dan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, terutama pada pasien-pasien COVID berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit, itu bahkan bisa bertahan sampai hitungan bulan, 1 bulan, 2 bulan itu masih bisa positif. Padahal sebenarnya dia udah nggak nularin. Itu bisa kayak gitu.
Jadi kita berpegangan pada panduan yang minim kriteria waktu ini aja. Dan harus konsultasi sama dokter. Jangan ambil keputusan sendiri tanpa konsultasi sama dokter. Gitu. Sebenarnya terus tanya, boleh nggak sih kalau gitu saya konsultasi sama Indomie Sehat gitu? Ya boleh sebagai second opinion, tapi kan kami di sini sebenarnya komunitasnya berbasis online. Nah, kita tidak menggunakan SIP kita atau surat izin praktik kita di Indomie Sehat, karena kita kan emang kerja itu di bawah institusi. Kalian tetap harus mendapatkan yes or no dari dokter yang emang udah di bawah sebuah lembaga resmi sih, kalau menurut pribadi saya ya. Either itu kalian konsultasi di Halodoc, kan mereka udah berlindung di bawah sebuah komunitas Halodoc gitu ya. Atau kalian konsultasi ke klinik rumah terdekat, pokoknya yang SIP-nya ya terpampang buat itu. Konsultasi ke kami boleh, for a second opinion. Kita sangat terbuka. Banyak juga teman-teman saya yang konsultasi langsung, nggak pakai Indomie Sehat, langsung nge-DM saya, nggak cuma masalah COVID, masalah kemarin tiba-tiba ada yang nanya ke saya masalah kulit, masalah ada benjolan di bagian tubuhnya, kira-kira harus ngapain, segala macam. Itu silahkan bertanya. Jadi memang tujuan kami di sini adalah untuk membantu teman-teman ARMI Indonesia yang mungkin punya kekhawatiran tentang penyakitnya, tapi masih kesulitan untuk ke dokter karena di era pandemi. Silahkan berkunjung ke akun kami, silahkan menyampaikan keluh kesahnya. Tapi disclaimer, mohon maaf banget kalau kami nggak seresponsif itu. Karena di balik akun itu semua lagi bekerja. Dan di era pandemi ini lebih-lebih lagi sibuk ya, udah mau bikin pusing kepala. Yang pulang sampai rumah tuh udah nggak mau ngapa-ngapain, maunya tidur aja, tapi harus mandi. Bahkan buat mandi aja males karena udah nggak ada tenaga, tapi ya nggak bisa, harus mandi. Bahkan saya sering banget pulang kerja udah nggak makan karena udah nggak nafsu, udah nggak pengen ngapa-ngapain, pengennya tidur aja saking capeknya. Karena saya termasuk strict orangnya, kalau misalnya di rumah sakit nggak mau buka masker, nggak mau buka, jadi saya nggak minum, saya nggak makan selama saya jaga. Sampai rumah baru minum, baru makan gitu, buat mencegah penularan karena saya di rumah nggak tinggal sendiri, jadi takut juga bawa resiko ke teman-teman di rumah gitu, keluarga saya. Ya, jadi mungkin itu yang bisa sekedar saya sampaikan pada siang hari ini. Untuk pesan terakhir, jangan lupa keep streaming. Dan yang belum vaksin, vaksin. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kak Puspa ya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Kak, aku dapatkan lagi si albumnya. Aku kembalikan lagi. Terima kasih banyak ya Kak. Ya ampun, teman-teman semuanya, pokoknya kita kirim energi stay gold ke Kak Lara. Semoga sehat-sehat terus ya Kak ya. Terima kasih banyak. Ini kita tuh sebenarnya kepikiran, apakah nanti kita bikin si challenge permission to dance-nya nih sambil makasih ya ke nakes, karena kan kita tahu kita nggak bisa banyak melakukan apapun selain di rumah aja, tapi juga kita pengen teman-teman nakes ini seperti Dokter Lara dan juga teman-teman ARMI lain yang juga dokter itu bisa terus semangat gitu. Jadi terima kasih banyak ya Kak ya. Ya ampun, pengen nangis tadi denger yang kayak pas di Permission to Dance tuh emang hawanya kok lagunya senang tapi pengen nangis ya. Saya jujur langsung nangis yang kayak pas semua adegan buka masker segala macam. Saya langsung ngebayangin, aduh kapan sih, kayak udah saking capeknya gitu loh, kayak tiap hari seharian harus pakai APD dari ujung kepala sampai kaki, N95, itu capek banget. Pulang-pulang jerawatan, ngebekas, luka-luka segala macam gara-gara sakit. Iya. Terus jadi yang, aduh kapan nih bisa kayak gini? Semoga sebentar lagi secepat mungkin bisa kembali keadaannya. Amin. Ya ampun, terima kasih banyak ya Dokter Lara sudah berjuang, berdedikasi di depan gitu ya untuk membantu kita semua keluar dari pandemi ini. Jadi sebagai ARMI dan juga mungkin teman-teman lain nih, kita melakukan hal yang bisa kita lakukan ya adalah di rumah aja gitu ya, meminimalisir pergerakan. Dan terima kasih tadi presentasinya. Ini teman-teman kalau misalnya memang nanti kayak yang tadi Kak Lara bilang ke Indomie Sehat tuh sebagai second opinion ya. Jadi nanti kalau misalnya memang butuh cepat atau butuh benar-benar
urgent gitu, benar-benar mendesak, silakan teman-teman ke layanan yang ada yang disampaikan sama pemerintah gitu ya. Ada di Halodoc, terus juga ada beberapa layanan dokter lain. Tapi tetap sebagai solidaritas, sebagai apa ya, army yang saling jaga, Indomie Sehat juga bisa membantu teman-teman untuk apa ya, kasih tahu kemana bisa bertanya. Iya, Terima kasih Dokter Lara. juga semuanya sehat-sehat ya semua di rumah, dan bagi yang belum vaksin jangan lupa vaksin ya. Betul. Terima kasih.